Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS, kali ini akan membalas WA dari Pak Purnomo di Magetan, Jawa Timur ya. Disuruh membedah Wahyu 3 ayat 14. Sebenarnya sudah ada sering tayangan kami tentang Wahyu 3 ayat 14, terutama kalau membahas tentang saksi Yehova ya. Tetapi secara khusus hanya Wahyu 3 ayat 14 tok memang belum. Oke, Pak Purnomo cepat saja ya membedah Wahyu 3 ayat 14. Ini kan menjadi pertanyaan, apalagi kalau yang baca Tritunggal ya. Tritunggal saksi Yehova itu dipelintir ayat ini. Perhatikan, Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, A-nya huruf besar, berarti kata ganti Allah, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Perhatikan ya, Amin, saksi yang setia dan benar. Ini klop dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Amin, saksi yang setia dan benar, tak lain dan tak bukan adalah firman, yaitu Yesus Kristus. Lalu apakah Yesus Kristus ini permulaan dari ciptaan Allah? Ya. Ya. Permulaan ciptaan Allah, bukan ciptaan Allah yang permulaan. Saya ulang. Frase kata permulaan dari ciptaan Allah, bukan ciptaan Allah yang permulaan. Ya, beda ya, Saudara. Mari kita lihat. Ciptaan Allah itu apa sih? Ciptaan Allah yang paling mula-mula itu apa ya? Permulaan yang ciptaan Allah yang permulaan itu apa? Malaikat, kemudian kerub, kemudian tanah purba, dan lautan. Lautan yang belum berbentuk. Di dalam Kolose 1 ayat 16, di dalam Kolose 1 ayat 16 juga ditulis di situ. Ditulis di situ Kolose 1 ayat 16 itu ya, ada menciptakan yang kelihatan maupun tidak kelihatan, baik di surga maupun di bumi ya. Yang di surga apa? Yang tidak kelihatan ya, malaikat, kemudian kerub, kemudian tanah purba ya, tanah purba, kemudian lautan yang samudra raya itu yang ciptaan Allah yang permulaan. Kemudian ketika di bumi apa yang dicipta? Langit, bumi, laut, matahari, bulan, bintang, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu Kejadian 1 ayat 1 sampai 30 ya. Sedangkan malaikat, kerub, tanah purba, lautan itu di dalam Kolose 1 ayat 16. Itu ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah itu ada yang permulaan, ada yang nanti terakhir-terakhir. Nah, lalu permulaan dari ciptaan Allah itu apa? Permulaan dari malaikat, kerub, tanah, lautan, langit, bumi, laut, matahari, bulan, bintang, itu kan ciptaan Allah. Permulaannya apa? Ya Sang Pencipta sendiri dong. Ngerti? Ya. Permulaan ciptaan Allah, permulaan dari ciptaan Allah ya Sang Penciptanya. Sedangkan ciptaan Allah itu yang mula-mula malaikat. Paham ya sampai sini ya? Malaikat itu ciptaan Allah mula-mula, malaikat, kerub, tanah purba, lautan yang belum berbentuk itu di dalam Kolose 1 ayat 16. Kemudian di bumi yang diciptakan apa? Langit, bumi, laut, matahari, bulan, bintang, tumbuhan, binatang-binatang, termasuk manusia. Lalu permulaan dari ciptaan Allah itu siapa? Ya Sang Pencipta. Ya, very clear kok ya. Jadi jangan sampai Anda salah pengertian. Permulaan dari ciptaan Allah bukan ciptaan Allah yang permulaan. Saya sudah jelaskan, ciptaan Allah yang permulaan itu malaikat, kerub, tanah, laut purba. Lalu yang di bumi apa? Langit, bumi, laut, terang, matahari, bulan, bintang, tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Ya.
permulaan dari ciptaan Allah tadi yang saya sebut tadi siapa? Ya sang penciptanya. Makanya Yesus itu sang pencipta, bukan ciptaan ya. Clear ya sampai sini ya Pak Purnomo ya di Magetan ya. Memang ini dipakai oleh saksi Yehova maupun Tritunggal untuk mengatakan bahwa Yesus itu cuma ciptaan. Salah ya. Anda pasti akan nabrak-nabrak ayat Alkitab jika memahami bahwa Yesus itu ciptaan. Anda tabrak itu yang namanya Kolose 1 ayat 16 ditabrak. Kejadian 1 juga ditabrak. Karena yang pencipta segala sesuatu itu Yesus. Sementara kalau Anda menganggap Yesus itu ciptaan, ya bisa saja Pak Yesus itu kan tafsir Anda ya. Tafsir doang ya, itu tafsir Anda doang, tidak ada ayat yang mengatakan itu hanya tafsir Anda saja ya. Yang benar adalah permulaan dari ciptaan Allah adalah sang pencipta ya. Permulaan dari ciptaan Allah, misalnya permulaan ciptaan Allah itu apa? Ciptaan Allah yang mula-mula apa? Misalnya malaikat, kerub, tanah dan lain sebagainya tadi yang saya jelaskan ya. Clear sampai sini? Kalau Anda tidak paham juga ya ikut sekolah Alkitab dan buka hatimu ya. Tidak mungkin ayat Alkitab nabrak-nabrak, itu tidak mungkin ya. Kalau tafsir Anda nabrak-nabrak ayat Alkitab itu mungkin banget. Namanya juga tafsir, nabrak-nabrak ayat Alkitab ya. Pak Purnomo saya sudah jelaskan, saya sudah jawab Wahyu 3 ayat 14. Ini secara khusus saya membedah Wahyu 3 ayat 14. Linknya adalah Kolose 1 ayat 16, Kejadian 1 ayat 1 sampai 30, Yohanes 1 ayat 3. Tidak mungkin ayat Alkitab itu saling bertabrakan. Permulaan dari ciptaan Allah artinya justru sang pencipta itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.